Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hesti Apriani, NPM 25112012. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Adnan Siregar SHMH. Saya akan menjelaskan pengertian haji dan umroh. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian haji. Haji dibagi menjadi dua istilah. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjah, yang artinya menyengaja atau bermaksud untuk pergi ke suatu tempat yang mulia. Secara istilah, haji adalah datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Pengertian umroh. Umroh adalah menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Keutamaan haji dan umroh. Yang pertama, untuk membersihkan jiwa. Yang kedua, diampuni dosa. Yang ketiga, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul, orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Selanjutnya, rukun haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Artinya, orang yang akan atau hendak berhaji diwajibkan untuk beragama Islam. Yang kedua, baligh. Artinya, mereka sudah mencapai batas usia dewasa. Bukan berarti anak-anak tidak boleh berhaji. Boleh, tapi tidak diwajibkan. Tetapi jika mereka melakukan, itu termasuk ke dalam amal sunnah mereka. Yang ketiga, berakal sehat. Artinya, orang yang hendak berhaji harus memiliki akal yang sehat atau tidak mengalami gangguan jiwa. Karena seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dikenai kewajiban haji. Mereka tidak mampu untuk memahami niat dan tata cara beribadah. Yang keempat, merdeka. Artinya, bukan hamba sahaya atau budak. Pada masa lalu, budak tidak diwajibkan berhaji karena tidak memiliki kebebasan untuk bepergian. Yang kelima, mampu atau istitoah, baik secara fisik, finansial, maupun keamanan perjalanan. Artinya, mampu secara fisik adalah sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu secara keamanan perjalanan artinya perjalanan menuju dan dari tanah suci aman. Perbedaan haji dan umroh. Haji hanya bisa dilakukan pada bulan haji, yaitu pada bulan Zulhijjah, terutama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Zulhijjah. Sedangkan umroh dapat dilakukan kapan saja pada sepanjang tahunnya. Hukum haji dan umroh. Haji diwajibkan bagi yang mampu atau sekali seumur hidup, sedangkan umroh hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Perbedaan tempat yang didatangi ketika haji dan umroh. Ketika haji meliputi Mekah, Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Ketika umroh hanya di Mekah atau Masjidil Haram. Tujuan haji dan umroh. Haji bertujuan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, sedangkan umroh adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah di tanah suci. Landasan, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lain adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Ikutilah ibadah haji dan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah tindakan-tindakan pokok dalam ibadah haji yang harus dilakukan. Jika salah satu rukun ditinggalkan, maka ibadah haji tidak sah meskipun diganti dengan dam atau denda. 6 rukun haji. Yang pertama, ihram, artinya
niat memulai haji dari mikot atau batas tempat. Yang kedua, wukuf di Arafah, artinya berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincir matahari sampai fajar 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah kembali dari Arafah. Tawaf ifadah disebut juga sebagai tawaf haji yang wajib dilakukan agar haji sah. Yang keempat, sya'i di antara Safa dan Marwah, artinya berlari-lari kecil di antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Yang kelima, tahalul atau mencukur, artinya mencukur atau memotong sebagian rambut setelah menyelesaikan ibadah haji. Laki-laki dianjurkan mencukur habis. Perempuan cukup memotong sedikit ujung rambutnya. Yang keenam, tertib, artinya melaksanakan rukun-rukun tersebut secara berurutan. Selanjutnya, wajib haji. Wajib haji adalah amalan wajib yang dilakukan dalam haji, tetapi jika ditinggalkan tidak membatalkan haji. Namun, jika salah satunya tidak dilakukan, harus membayar dam atau denda. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikat, artinya berniat haji dari batas yang sudah ditentukan atau mikat makani. Yang kedua, mabit di Muzdalifah, artinya menginap atau berhenti di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah pada malam 10 Zulhijjah. Yang ketiga, mabit di Mina, artinya menginap di Mina pada malam-malam tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumrah, artinya melempar batu kecil atau kerikil ketiga. Jumrah yang pertama adalah jumrah ula, yang kedua jumrah wusta, ketiga adalah jumrah akabah. Yang kelima, menjauhi larangan ihram, seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, dan melakukan hubungan suami istri. Yang keenam, tawaf wada, artinya tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah bagi yang akan pulang ke negerinya. Rukun dan wajib umroh. Rukun umroh adalah bagian pokok ibadah umroh yang harus dilakukan. Jika salah satu ditinggalkan, maka umroh tidak sah. Yang pertama, ihram atau niat, artinya niat memulai umroh dari mikot atau batas tempat. Yang kedua, tawaf, artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Yang ketiga, sya'i antara Syafa dan Marwah, artinya berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Syafa dan berakhir di Marwah. Yang keempat, tahallul atau mencukur, artinya mencukur atau memotong sebagian rambut setelah selesai sa'i sebagai tanda keluar dari ihram. Yang kelima, tertib, artinya melaksanakan rukun-rukun tersebut secara berurutan. Wajib umroh adalah amalan yang wajib dilakukan, tetapi jika ditinggalkan tidak membatalkan umroh, hanya diwajibkan membayar dam atau denda. Wajib umroh adalah amalan yang wajib dilakukan, tetapi jika ditinggalkan tidak membatalkan umroh, hanya diwajibkan membayar dam atau denda. Yang pertama, ihram dari mikot, artinya berniat umroh dari tempat mikot yang telah ditetapkan sesuai asal jamaah. Yang kedua, menjauhi larangan ihram seperti memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencabut rambut, menutup kepala, dan berhubungan suami istri. Mikot. Mikot adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Mikot dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mikot zamani adalah waktu atau bulan haji, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Yang kedua, mikot makani, tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram, yang pertama, penduduk Madinah atau Julhulafah Bir Ali. Kedua, penduduk Syam atau Al-Juffah. Yang ketiga, penduduk Najd, Mul Manazil atau Sa'il Kabir. Keempat, penduduk Yaman atau Yalamlam. Kelima, penduduk Irak atau Zatu Iraq. Untuk jamaah Indonesia, mikot dilakukan di yang pertama, Julhulaifah atau Bir Ali. Artinya bagi jamaah yang langsung berziarah ke Madinah. Yang kedua, di atas pesawat terbang.
Artinya saat melintasi Qornul Manazil, sekitar setengah jam sebelum pesawat mendarat. Yang ketiga, Bandara King Abdul Aziz, Jeddah berdasarkan pada Hatwa Mikot atau searah dengan Mikot sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irkin. Yang keempat, Makkah adalah Mikot haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu atau mereka yang sudah dianggap tinggal di Mekah.